ya. Kadang kan teman-teman di sini merasa, aduh kok buraya kita kapan lambat banget ya, gedenya kenapa gitu. Selamat sore teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel Duruke Beta. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara proses pembesaran burayak ya, yang benar kadang-kadang ya. Kadang kan teman-teman di sini merasa, aduh kok burayak kita kapan lambat banget ya, gedenya kenapa gitu ya. Nah ini nanti kita bahas semuanya di sini. Nanti proses ganti airnya juga kan udah dijelaskan. Nanti kita jelaskan di sini pemberian pakannya bagaimana, berapa jam sekali, bagaimana mengetahui kalau misalnya burayak itu lapar, apa udah kenyang apa belum, itu kita bahas. Nah, pembahasan pertama seperti itu. Jadi pembahasan pertama yaitu bagaimana kutir yang kita siapkan dulu ya. Kutir yang harus kita siapkan juga selalu ada, harus selalu ada, nggak boleh nggak ada, harus selalu ada. Nah, di situ adalah PR besar buat di farm ya, itu kalau kayak gitu ya, kalau sudah jadi farm, punya farm. Nah, yang kedua adalah bagaimana prosesnya teman-teman semua di sini mengenai pembesarannya. Pembesaran yang kita lakukan adalah jika kutir ada dan juga selalu ada ya, harus ya, kita harus mempersiapkan kolamnya. Jadi kolam pembesaran itu harus selalu ada kutir. Kolam pembesaran itu penting buat pembesaran karena teman-teman semua juga harus tahu ya, burayak itu butuh ruang ya. Burayak butuh ruang, butuh untuk tempat yang agak besar. Nah itu, nah di situ baru ya kutir berperan gitu. Kutir berperan di sini yaitu setiap berapa jam yang kita harus berikan gitu ya. Kita nggak setiap berapa jam. Jadi kita kasih makan selama ini, kutir kita kasih di kolam. Setelah kutir jadi mungkin ada jentiknya juga dikit. Tapi kan kutir kita burayak kita juga udah bisa makan. Ada yang sudah bisa makan jentik ya, jentik halus gitu ya. Perlu disaring atau tidak itu terserah teman-teman. Kalau saya yang umur 4 hari harus kita saring. Kalau yang lebih dari seminggu 10 hari gitu udah kita nggak perlu saring gitu, jentiknya ya biarin aja. Toh nanti juga ada yang jadi apa namanya, bau rekso gitu ya, yang gede dewe, gitu, yang besar sendiri ya, paling gede Raja Lubuk ya, Raja Lubuk. Nah Raja Lubuk kan suka makannya yang aneh-aneh, dia nggak makan kutir aja, jadi dia bisa makan jentik. Setiap pemberian pakan kutir itu teman-teman harus bisa tahu, oh saya kasih kutir segini, oh berapa menit dia habis, oh ternyata 15 menit udah habis. Berarti itu di kolam itu burayak masih lapar ya, burayak jelas lapar. 15 menit habis, kita kasih tambahin, sesering mungkin kita tambahin, kita genjot makan seperti itu. Kalau di tempat kami ya kita kasih kutir sebanyak-banyaknya, bular gitu. Kita lihat 2 jam 3 jam belum habis ya sudah kenyang berarti dia gitu. Kita ngecek nanti sore lagi, sore seperti apa kita cek sekarang. Oh kutirnya habis, hajar lagi, kasih terus. Jadi nggak terus berdurasi yang 15 menit, enggak gitu ya. Kita punya pakan yang banyak ya kita kasih pakan terus gitu. Karena kutir itu dan jentik itu menu utama ya, buat burayak umur 2 minggu ke atas itu udah rakus, selalu rakus gitu. Jadi jangan terus menunggu berapa kali dia kasih makan. Kadang teman-teman tanya sama saya, berapa kali ya kasih makan kutir? Enggak, kita kasih ya bener-bener kita kasih banyak aja sekalian. Kita lihat karena kolam buraya kan besar gitu ya, kolam buraya kita besar, jadi 1 kali 1 cukup lah gitu. 1 kali 1 itu udah lumayan bagus, besar. Dan kutir juga nggak akan terus cepat mati, tahan lama yang jelas gitu loh. Tapi juga teman-teman
nggak harus berapa ya polanya, kasih makannya seberapa gitu. Enggak, kita harus punya feeling. Oh, kasih segini kira-kira gimana, 2 jam habis enggak? Oh, 2 jam belum habis, ya sudah, tinggal gitu, tinggal kerja, tinggal yang lain bekerja, aktivitas yang lain, kan enak. Jangan terus sedikit dikasih. Kalau sedikit 15 menit habis, ya nanti ditinggal kerjaan yang lain, aktivitas yang lain, ya dia kelaparan, otomatis badannya nggak cepat melar gitu. Jadi kita kasih ya sebanyak-banyaknya gitu. Kalau di tempat kita begitu. Mengenai ganti airnya, kalau udah umur 1 bulan kita udah ganti air terus. Ganti air seminggu sekali, kadang 5 hari sekali kita udah ganti airnya. Kita jaga airnya itu gitu loh. Ganti airnya. Makan tetap ada gitu. Untuk farm-farm yang sudah jadi, menurut saya nomor 1 itu adalah pakan dulu ya. Pakan kita harus benar-benar ready terus, jangan terus nggak ada. Lalu pemberian kasut bagaimana? Lah, kasut itu hanya selingan buat kita. Kutir selalu ada, kasut kita kasih. Bukannya kutir nggak ada terus kasut kita kasih, enggak. Misalnya proporsi kutir ini sebenarnya kalau dimakan 1 jam 2 jam habis. Nah, baru deh kita kan punya pikiran di sini, wah, kutir saya cuma segini, kita tambahin deh menu yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ada menu lain yang buat ditambahkan, yaitu kasut gitu. Itu di saat kutirnya memang sedang nggak banyak-banyak banget, tapi ada. Itu loh Mas, teman-teman semua di sini. Itu yang perlu diperhatikan di situ ya. Jangan terus kutirnya nggak ada, kasut nggak gitu. Kutirnya ada terus, tapi nggak terlalu banyak, tapi kita tambahin menu yang lain. Nah, itu baru. Jadi teman-teman terjaga. Burayak tuh nggak harus makan kutir terus, kadang juga makan kasutnya atau jentiknya gitu ya. Jadi mohon teman-teman tahu ya. Jadi pemberian pakannya seperti apa? Nggak dalam takaran, tidak. Kita nggak pernah ada dalam takaran. Jadi kita kasih benar-benar ombyok, berat gitu kita kasih. Di saat kutir melimpah ya kita kasih. Di saat kutirnya bukannya nggak melimpah, ada ya seperti itu. Kita kasih menu tambahan ya. Bukan terus kutirnya nggak ada baru casut, tidak. Proses pemberiannya seperti itu terus sampai 1,5 bulan 2 bulan, ikan saya jamin bagus, warnanya pasti bagus. Jadi teman-teman bisa nyetak apapun ikannya, jenisnya, jika tersedia pakan yang benar-benar ada. Nah, oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Jadi proses pemberian pakan itu penting ya. Jadi mempercepat pakan itu prosesnya seperti itu. Tidak harus dijadwal pakannya segini, harus 3 kali sehari, enggak juga. Jadi bagaimanapun juga kita kalau misalnya lagi punya banyak ya kita kasih sebanyak-banyaknya gitu loh. Oke, gitu dulu teman-teman. Saran saya seperti itu ya. Itu yang kita lakukan di tempat kami ya, farm kami. Kalau di itu monggo dicoba, enggak pun enggak apa-apa. Jadi ini ada pelajaran pengalaman dari tempat kami ya. Bukan kita cuma ngomong doang gitu sini gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan di sini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi teman-teman juga harus bisa mengerti itu keadaan kita di sini di farm kami di Deruki Beta Farm. Oke, sampai ketemu lagi di line selanjutnya, channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.